Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa huwal qailu aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian, yakni pengajian tafsir Al-Qur'anil Karim, dan surah yang kita akan jelaskan adalah surah An-Nas. Ya. Surah An-Nas. Kita ambil lagi dari belakang. Ya. Surah An-Nas ini merupakan salah satu surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Ya. Maksudnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya, Allah menurunkan surah ini kepada Nabi. Surah An-Nas ini dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi bahwa Allah telah menurunkan kepadanya, ya, beberapa ayat di mana tidak ada samanya. Ya. Maksudnya punya kelebihan tersendiri. Ya. Itulah qul a'udzu birabbin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Surah An-Nas ini dimulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya pala manan itu ayatnya. Tapi saya kira perlu sedikit ada pendalaman. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ya, yang dimaksud di sini adalah Nabi. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, ya, birabbin nas, dengan Tuhan manusia. Ya. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan atau sembahan manusia. Ya. Dari mana? Min syarril waswasil khannas. Ya. Dari kejahatan bisikan setan al-khannas, yang tersembunyi. Ya. Alladzi yuwaswisu, yang selalu membisikkan kejahatan dalam diri manusia, ya, fi sudurin nas, dalam diri manusia. Ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya.
Ini sebenarnya ayat singkat, tetapi kelebihannya banyak sekali. Ya. Dalam banyak hadis disebutkan ya bahwa siapa yang membaca al-mu'awwadhataini, yang dimaksud dengan al-mu'awwadhataini adalah qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Termasuk nanti dia bisa terjaga dari gangguan syaitan. Ya, misalnya kalau kita mau tidur baca, ya salah satu kebiasaan Nabi kalau mau tidur, ya pas dia di pembaringan itu, ya Nabi itu kan tidurnya seperti tidurnya orang mati, yaitu si di mitauki. Aja nas mating kepada tu mating pemalik. Ya, padahal Nabi itu tidurnya justru modelnya begitu. Ya, tidur Nabi itu seperti tidurnya orang mati. Nah, Nabi itu terkadang membaca ayat ini dengan beberapa bacaan yang lain. Itu ketika dia menjelang tidur. Ya, cara dia baring ke kanan menghadap kiblat ya. Baru dia kasih begini pipi kanannya dibantal kan. Titi maksudnya. Ya. Nah, baru dia baca itu ayat. Bukan kiri, kanan. Ya. Ya, begini dia baca itu. Nanti setelah itu dia tiup, baru dia kasih begini. Terakhir, ya, dia itu balik menoleh ke kiri begini, baru dia seakan-akan meludah 3 kali, gitu. Memicu-micu tapi dia itu napas umicuna. Ya, pak kau memicu tu orang ini, mengata macam mengi kasoro itu. Ya, memicu-micuan ini, mapasu-pasu bekatelu, ya. Itulah cara Nabi, ya, dalam salah satu riwayat kalau beliau itu setiap mau tidur, dan insya Allah tidak akan diganggu oleh syaitan di dalam tidurnya. Ya, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung, ya, birabbin nas, ya, dari, tentu yang dimaksud adalah bahaya syaitan. Ya. Ya. Kita berlindung kepada Allah, ya, sebagai Rabbun Nas, ya, Tuhan manusia. Nah, di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbun Nas? Ya, Tuhan manusia. Bukan misalnya mengatakan Rabbul Khalaik, Tuhan semua ciptaan. Ya. Atau Rabbul Makhlukat. Tapi Rabbun Nas. Kenapa dikhususkan Tuhan manusia? Bukankah semua yang ada ini adalah Allah yang menciptakan? Nah, di dalam tafsir ini guru kita menjelaskan, ya, ada 2 sebabnya. Ya, kenapa Allah mengatakan Rabbun Nas, bukan Tuhan seluruh makhluk, tapi Tuhan manusia? Ya, li'anna an-nasa mu'azzamun. Ya. Karena manusia itu dimuliakan. Jadi pas sebenarnya mari namakan Allah Ta'ala Rabbun Nas, qul a'udzu birabbin nas, bukan qul a'udzu birabbil makhluqat. Ya. Ya.
Tapi Rabbin Nas karena pertama manusia itu dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Misalnya walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya. Yang kedua, kenapa Allah mengatakan Rabbin Nas? Ya. Ya. Karena juga pada waktu yang sama Allah itu memerintahkan manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia itu. Ya. Jadi Allah itu memuliakan manusia, tapi dengan kemuliaan itu Allah mengajari bahwa manusia itu harus berlindung kepada Allah. Ya, sekalipun dimuliakan. Ya. Artinya engkau itu biasa dari kau merasa dimuliakan, tidak peduli lagi. Ya, jadi Allah ingin mengajari manusia itu bahwa sekalipun kamu dimuliakan, sekalipun kamu diistimewakan, tetapi kamu juga harus tetap, ya, istilahnya mengagungkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berlindung kepadaku dari godaan syaitan. Ya. Nah, Malikin Nas, rajanya manusia. Kenapa Allah lagi mengatakan rajanya manusia? Karena manusia itu dalam hidupnya terkadang sesama manusia diangkat sebagai raja. Ya. Manusia terkadang menjadikan manusia yang lain sebagai rajanya. Allah ingin menjelaskan bahwa semua yang kamu lakukan itu tidak ada apa-apanya karena saya lah yang rajanya manusia. Jadi kok ini sifat lebih, ya, kita menghargai seorang raja, ya, tapi semua dari itu, ya, masih ada di atasnya. Rajanya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Di atas, ya, orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Sepintar-pintarnya manusia, sedalam-dalamnya ilmunya manusia, seluas-luasnya ilmu manusia, setinggi-tingginya ilmu manusia, tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah. Mutoni maraja cara tak mapakaraja ripadat tak rupa tahu, tapi kau kiri kau Allah Ta'ala mapakaraja di negara yasina. Ya, makanya Malikin Nas, Ilahun Nas, sembahan manusia. Allah ingin memperkenalkan dirinya bahwa manusia itu hanya patut untuk menyembah kepada, ya, ilah itu beda dengan Allah. Kalau Allah itu zatnya Allah. Kalau ilah, sembahan, bisa jadi yang dimaksud bukan Allah, tapi ada sembahan yang lain. Kamu kena tahu, la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Dan makna la ilaha illa ilah, tapi makna la ilaha illallah. Kalau Allah berarti betul-betul apa namanya, ya, esa. Kalau ilahu, alihah, itu bisa berarti Tuhan-Tuhan selain daripada yang diyakini, ya, oleh manusia yang lain. Ya, ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ittakhadha ilahahu hawahu.
Ya, dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Jadi kata-kata ilahun itu umum sifatnya, bisa berarti Tuhan, ya, tapi yang dimaksud bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di sini ingin menampilkan dirinya ilahin nas, sembahannya manusia. Kalau manusia terkadang dia menyembah kepada ilah-ilah yang lain, ya, maka Allah yang paling patut untuk dijadikan sebagai sembahan. Nah, coba kota nama Kariolo mega patung, nah, yang biasa kita dengar ada Lata, ada Uzzah, ada Hubal, banyak sekali. Bahkan sebenarnya patung-patung yang ada di Mekah itu ratusan jumlahnya, tapi semuanya itu dihabiskan, diruntuhkan oleh Nabi ketika pembebasan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya, mereka orang-orang jahiliyah itu tahu persis bahwa Allah itu ada. Tapi ketika ditanya, kenapa ini patung-patung juga kamu jadikan sebagai Tuhan-Tuhan gitu? Ya, apa jawabannya? Agar kami bisa lebih dekat kepada Allah gitu. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Agar kami ini bisa lebih dekat kepada Allah, katanya. Jadi sebenarnya orang-orang Arab itu, jahiliyah itu, mereka itu tidak ateis. Ya, zaman ketemu kena iratu jahiliyah ini sepuluh Allah Taala banisan mapasigaru nih. Ya, dia tahu kalau Allah itu ada. Buktinya kata Al-Quran, kalau kamu tanya mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya, mereka tidak mengatakan bumi, langit itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang ciptakan, tidak. Tapi komutanai justru maknanya ada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung itu? Itu tadi alasannya supaya mereka merasa bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang salah. Ya, gitu. Jadi di sini Allah ingin menyatakan ilahin nas, sembahannya manusia. Kalau ada sembahan-sembahan yang lain, ya, yang paling patut untuk disembah adalah ilahin nas, sembahannya manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min syarril waswas, dari kejahatan bisikan, ya, al-khannas, ya, yang tersembunyi, bisikan syaitan yang tersembunyi. Ya. Ya. Nah, di dalam kitab ini ada yang mengatakan al-waswas al-khannas, yang membisikkan, yang tersembunyi itu adalah anaknya iblis, ibnul li iblis. Ya, ini ada ceritanya ini, seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Ja'a bihi ila Hawa wa wada'ahu baina yadayha wa qala ukfuli wa qala ya akfuli. Faja'a Adam alaihi salam wa qala ma hadha ya Hawa, qalat ja'a aduuna bihadha wa qala li akfuli, fa qala alam aqul laki la tuti'uhu fi syai' walladhi gharrana hatta waqa'na fil ma'siyah. Ini ada cerita singkatnya adalah al-khannas, al-waswasil khannas itu adalah, menurut sebagian ulama, itu adalah anaknya iblis. Ya.
Suatu ketika dia membawa anak itu kepada Hawa, diserahkan, lalu kemudian ya istilahnya dia gendong-gendong ya, gendong-gendong, lalu iblis mengatakan biarin asik. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam tahu, dia memberi saran kepada Hawa, kenapa kamu melotoku nasa mengkalingi bacaan ya roh? Ya, dia itu yang menyebabkan kita sehingga kita melakukan maksiat. Ya, intinya adalah bahwa manusia ya dalam dirinya itu ya seperti dalam hadis Nabi itu ada syaitan ya yajri majrad dam, itu dia mengalir dalam dirinya seperti mengalirnya darah ya. Jadi bahkan di dalam beberapa riwayat natamrani iblis makada, demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan pernah keluar dari tubuh manusia selama manusia itu masih bernyawa. Ya. Tapi nabali pun Allah Ta'ala makada, ya, selama mereka meminta ampun kepadaku, aku pun juga akan memaafkannya. Ya. Jadi syaitan itu pada intinya Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Al-Quran dia itu punya 4 strategi untuk mencelakai manusia. Ya. Dia menggoda manusia dari depan, menggoda manusia dari belakang, menggoda manusia dari samping kanan, dan menggoda manusia dari samping kiri. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya, itu dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Dan itu sumpahnya iblis kepada Tuhan kalau dia akan menggelincirkan manusia dengan 4 sudut itu, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ya. Ketika iblis menyatakan ya strateginya itu, ya dalam riwayat disebutkan raqqat qulubul malaikah, maskin nyawana ya malaika ini darupata wa makadaman rasa toleh kasihna masih seni nasabah apa sulapa rakat qulubul malaika. Ya, itu disebutkan dalam riwayat. Akhirnya Allah mengatakan, ya tidak apa-apa, masih ada 2 arah yang tidak disebutkan iblis, dari bawah dengan dari atas. Kenapa iblis itu tidak menyebutkan dari bawah dan dari atas? Karena iblis itu hanya mampu menggoda orang yang lalai. Ya, total kalupelo Allah Ta'ala, disitulah dimasuki oleh syaitan untuk dibujuk, digoda, dirayu. Dan dari bawah itu simbol akan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketuma sumpah aja kasujuki, ya sumpah aja sujuki, itu simbol mengagungkan Allah. Dan iblis itu tidak mampu melalui jalan itu. Bagi dari ibadah cibi iblis di pengalatan sampai suruh sujud dia melo, dia mulai ya dia mulai gara-gara dimurkai oleh Allah karena disuruh sujud. Itu pun sujud simbol saja sebagai penghargaan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tapi dia mulai
ayatollah udah dina rampe makanya saya akan menggelincirkan, menggoda anak cucu Adam itu dari arah bawah karena memang dia sendiri tidak mampu. Dari atas dia juga tidak sebutkan karena itu simbol bahwa perintah itu berasal dari Allah dan perintah itu dari atas ke bawah, dari Allah yang Maha Agung kepada manusia yang sangat rendah gitu. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang membisikkan ya kejahatan dalam dada manusia, minal jinnati wal nas, dari bangsa atau golongan jin dari manusia. Jin, kenapa disebut jin? Ya, mungkin sudah pernah dijelaskan. Salah satu makna jin itu artinya yang tersembunyi, tidak terlihat oleh mata, jannah. Ya, jadi yang tertutup, tidak kelihatan. Makanya ulama juga mengatakan anak yang masih dalam perut seorang wanita belum lahir disebut dengan janin karena memang belum nampak gitu. Ya, di dalam ayat juga disebutkan falamma jana alaihi lailu ra'a kaukaba, dan ketika siang itu ditutupi oleh malam maka kelihatanlah kaukaba, bintang-bintang itu. Ya, saya kira itu penjelasan secara singkat dari surah An-Nas yang sesungguhnya masih panjang sekali pembahasannya, tapi kita persingkat karena waktu. Ya, dan saya kira ya cukup untuk sementara. Insyaallah waktu kita masih ada kurang lebih 1/4 jam. Masih ada yang mau bertanya boleh atau mau berkomentar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter saya yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana hukumnya di dalam agama Islam bagi orang-orang yang sangat menghormati dan sangat melindungi orang yang kaya karena kekayaannya. Demikian juga orang mempunyai matang, biasanya itu orang yang sangat melindungi karena darahnya. Bagaimana hukumnya di dalam agama Islam? Demikianlah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum ya kita selesaikan dulu. Jadi di dalam Islam itu pada prinsipnya kita diajari untuk saling menghormati, saling menghargai. Menghormati dan menghargai bukan disebabkan karena apanya, tapi kita melihat dan meyakini bahwa dia juga adalah manusia. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak membedakan kaya dengan tidak kaya, pejabat tidak pejabat, miskin ataupun kaya, dia tidak bedakan. Bahkan Nabi tidak membedakan ini dalam interaksinya sehari-hari antara muslim dengan non-muslim. Ya. Apa buktinya? Nabi pernah duduk bersama seorang sahabat, ada jenazah orang mati yang lewat, Nabi berdiri dari tempat duduknya. Sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya yang lewat itu bukan orang Islam, dia adalah orang Yahudi." Ya, tapi Nabi mengatakan, "Bukankah juga dia adalah manusia?" Ya. Intinya ya kita menghargai bukan karena kekayaan. Ya.
Ya. Dalam hadis qudsi itu disebutkan ya, wala takhaf min dzikr rizqi fa inna hazaini mal'ana. Ya. Wala tanfad. Jangan pernah kita orang miskin takut dengan kemiskinan, karena Allah itu banyak sekali stoknya, ya, dan tidak akan pernah habis. Ya. Jadi kita saling menghargai, dan orang kaya membutuhkan orang miskin. Orang miskin juga butuh orang kaya. Ya, jangan kita mentang-mentang kaya raya kita tidak butuh orang miskin. Kita orang kaya banyak perusahaan, banyak ini banyak itu. Kalau tidak ada orang yang membantu, bagaimana bisa kita jalankan? Ya kan? Coba bayangkan dari kusugi mana kita pada tokota na yurus na ini ingka seratu tokota yule murusu mana calaleta. Itu yule. Jadi manusia itu sebenarnya semakin kaya dia semakin butuh sama orang lain. Punya pesawat banyak, siapa yang mau terbangkan? Sendirian yang terbangkan. Kalau tahu palutu mana tak palutu ni, tapi mesti kata palutu lagi isa-isa. Dia no diki man begitu penjelasannya. Ya. Makasih. Salam. Dan saya dengan kapasitas kalau dengan surah An-Nas berbahasa Inggris, kita manusia yang punya sehat adalah Inggris. Dan ini saya tanyakan, saya itu keturunannya Inggris berarti Inggris memiliki keturunan. Apakah Inggris tidak memiliki yang namanya terakhir sekali yang berbeda dengan ada produksi seperti kita tidak ada baik kalau kita aturan ketika orang yang bukan Allah dikatakan ini bagaimana kehidupannya dia maksudnya diciptakan jangan diciptakan dan bagaimana menggunakan golongan setan yang tersebut. Terima kasih. Jelas iblis itu adalah makhluk, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke referensi yang ada, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, iblis itu nama aslinya menurut beberapa referensi itu namanya adalah Azazil. Ya, seperti yang disebutkan misalnya oleh Imam Ibnu Katsir bahwa iblis itu namanya Azazil. Tapi nama itu berubah kemudian menjadi iblis ketika dia durhaka kepada Allah. Dan iblis dari kata ablasa yublisu iblis artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmat. Itu makna kata daripada iblis. Ablasa yublisu iblisun itu artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia oleh runtuh pamasena Allah ta'ala ritalla iblis. Ya, jadi penamaan sesuai dengan agama silana roh. Sesuai dengan apa istilahnya ini? Makutnya harus totokna. Pada waktu misalnya nenek Adam. Kenapa Nabi Adam disebut Adam? Ya kan? Adam itu ya sinonim dengan kata-kata adi itu artinya tanah liat gitu. Dan memang Adam itu diciptakan dari tanah, makanya disebut Adam. Ya. Jadi begitu. Sama iblis. Iblis itu tadinya Azazil. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu iblis kana minal jinni.
Itu iblis awalnya adalah dari jin, gitu. Tapi dia durhaka kepada Allah, akhirnya dinamai dengan iblis. Artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah iblis itu punya jenis kelamin? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi dalam referensi ulama pertama ya disebutkan kenapa iblis itu punya anak. Ya, dalam referensi sebagian ulama menyebutkan karena iblis itu menggauli dirinya sendiri. Ya, dia menggauli dirinya sendiri sehingga dia bisa beranak gitu. Ya, saya lupa kitabnya. Ya, tentu kitabnya ada di rumah saya. Cuma saya lupa judulnya itu kitab. Ya, dia menggauli dirinya sendiri sehingga dia bisa punya keturunan. Ada juga ulama mengatakan bahwa iblis itu atau setan itu pada umumnya dia tidak beranak langsung seperti manusia, tapi dia bertelur. Gitu. Wah, ini juga ini minal gaibiyah. Nah sebenarnya ketumpitan telur maka telur mana gaya telur. Itu hanya ulama-ulama kita yang menjelaskan. Ya, ya, ya. Itu dia tadi. Nah itu tadi saya katakan iblisun kana minal jinni wa fasaka an amri rabbih, itu ayatnya. Iblis itu tadinya adalah dari jin, tapi fasaka an amri rabbih, dia mendurhakai perintah Tuhan, akhirnya disebut iblis. Cocok kita sangi itu. Bahkan sebahagian memang ada ulama mengatakan ya iblis itu dari malaikat, tapi di dalam Al-Quran ada ayat iblis kana minal jinni. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan. Bahkan engkau makadayiro punggawana malaikat. Jadi ini kan gaibiyat, tapi jelas di dalam Al-Quran itu disebutkan iblisun kana minal jinni. Ya, iblis itu dari bangsa jin tadinya. Kalau Ibnu Katsir memberi nama tadi dengan nama Azazil. Intinya adalah ini makhluk ada, dia dilaknat oleh Allah dan diperpanjang umurnya. Tugas pokoknya itu adalah ingin menggelincirkan manusia sampai dunia ini hancur. Dan itu disebutkan ya secara panjang lebar di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau punya jenis kelamin, apakah itu satu pasang, ada iblis perempuan, ada iblis laki-laki? Yang intinya iblis itu kalau pengertiannya adalah makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Pada awalnya ya Azazil berarti dia kan satu, tapi kan beranak pinak itu. Makanya tadi ada riwayat mengatakan kenapa bisa beranak pinak? Karena iblis adalah makhluk yang pertama kali menggauli dirinya sendiri sehingga dia bisa beranak pinak. Tentu makutana kepeku carana Allahu a'lam. Ya. Dia dari sama kepeku carana jama-jama yang ditapa angka keturunannya ya tawakuf istilahnya kita di situ, sampai di situ kemampuan tak untuk ini. Ya. Makasih. Memang ada kitab ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi namanya Talbisul Iblis. Ya, Talbisul Iblis. Imam Ibnul Jauzi menulis kitab. Ya. Kalau mau juga yang bahasa Indonesia kan ada
Pak Quraisy itu menulis buku namanya Yang Tersembunyi. Bisalah dibaca di situ. Ya, saya juga punya bukunya Pak Quraisy itu. Ya, terima kasih. Ya. Salah. Saya mau bertanya tentang melenceng dari melenceng. Misalnya ada seorang sholat isya, dia lupa ambil satu rakaat, cuma 3 rakaat yang dia ambil. Pertanyaannya, apakah kita inginkan 1 rakaat ditambah 7 kali atau kalikan sholat isya? Aku ceritanya masuk pajang isai, terus dia lupa ambil 1 rakaat, masuknya langsung dia salah. Langsung kalau dia salah dan dia langsung ingat waktu itu mati ini telnapit telu, langsung dia berdiri. Iya. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kok bisa? Berarti dia itu salat sendirian, ya kan? Iya, imamnya kalau dia salat jamaah pasti kan ditegur sama makmumnya di belakang. Kemana ketudah terlepas kenapa kita dulu? Subhanallah, berarti taktong itu masuk pajak jalalai. Ya, oh dimulai jadi napu 2 rakaat. Dari sendiri, padahal mungkin dia salat maghrib atau salat isya. Ya kan, kalau 3 rakaat dan dia salat isya, pasti ditegur sama imamnya. Kecuali kalau makmumnya juga khusus sekali, itu nih sekedar ini. Jadi si padongo-dongo. Nah, kalau begitu nanti dia bangkit langsung kalau dia ingat. Itu langsung dia berdiri. Tidak perlu. Yang penting pas assalamualaikum, assalamualaikum. Kamu pikul ruangnya. Manakah 2 rakaat langsung diketok. Yang itu masih itu bisa dibilang bara 2 rakaat di rumah tutup tanah, disambung tidak boleh. Itu ada cerita Nabi, kisahnya Nabi dengan seorang sahabat bernama Dzuliyadain. Jadi Nabi itu pernah salah, baru 2 rakaat dia salah. Jadi Dzuliyadain sahabat Nabi yang makmum itu bertanya pada Nabi, "Akas suratis salat ya Rasulullah nasitaha?" Apakah memang salat ini diperpendek atau lupa ya Rasulullah? Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, "Asadaka wa qala Dzuliyadain?" Betul kan dikatakan Dzuliyadain? Kado-kado mana sahabat maka ada betul. Akhirnya Nabi langsung berdiri. Ya, padahal kan sudah ngomong. Berdiri tambah yang kurang habis itu selesai. Ya, gitu penjelasannya. Ya. Ya ini kondisi ini polata, jadi nawati harus diulang dari awal lagi. Salam. Yang pertama, bagaimana hukum melakukan hibrid kontrak dalam lembaga keuangan syariah? Bagaimana hukum melakukan menggabungkan 2 akad dan 1 akad dalam lembaga keuangan syariah? Seperti apa contoh konkretnya? Menggabungkan antara akad keuangan sama akad keuangan. Yang kedua, bagaimana cara menggabungkan akad? Menggabungkan kontrak. Ya. Menggabungkan antara akad wakala dengan akad wakala dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, istilahnya hybrid kontrak, maksudnya dalam 1 akad langsung digabungkan kontrak
ahli menggunakan dengan yang kedua bagaimana dulu orang saling menuju dalam menuju pandangan sosial. Bagaimana dulu orang yang saling menuju untuk menuju pandangan sosial. Itu sudah terlalu banyak. Ya, ini pertanyaan kedua dulu. Maksudnya si Soro-Soro masih ada saat di depan itu kosong. Ini nah Soro-Soro. Dia nama si Soro-Soro. Yang penting memang saf itu yang kosong itu harus disempurnakan. Ya, disempurnakan. Bapak Ibu sekalian, jangankan sebelum orang salah, kalau ada kosong di depan, orang sementara salah dan ada kosong di depan, itu dianjurkan yang di belakang itu dia maju ke depan. Mungkin sudah salah, tidak apa-apa. Yang penting jangan seperti Pragawati, batal itu supaya. Jadi misalnya saya Allahu Akbar, yang di depan itu tiba-tiba dia keluar karena mungkin dia tidak wudhu atau apa. Saya ini Allahu Akbar, saya maju ke depan, jangan melangkah dengan pelan-pelan, ya begitu. Nanti yang tempat saya diisi yang di belakang, begitu seterusnya, tidak apa-apa. Tapi jangan-jangannya seperti kepiting, yang langkah satu kali, stop, dua kali, stop lagi, ya itu tidak batal salat. Jadi tidak perlu leceh oleh terpaksa maju, takbir ulang lagi, tidak mesti begitu. Itu singkat saja. Jadi memang harus diisi saf yang di depan itu, ya kan? Makanya imam itu selalu mengatakan sallu wa tadilu wa suddul furat. Ya, suddul furat itu artinya rapatkan yang renggang. Kalau ada yang kosong diisi. Ini untuk menjelaskan lebih detail tentang pertanyaan pertama, saya butuh penjelasan yang jelas juga supaya saya bisa menjelaskan jawabannya. Ya, karena kalau pertanyaannya tidak jelas, saya juga tidak bisa menjelaskan secara pas. Tapi oke. Pada prinsipnya, ya, satu bentuk transaksi akad itu tidak boleh langsung dua akad sekaligus. Itu pada prinsipnya. Oke. Misalnya tadi wakalah dengan murabah. Wakalah itu kan artinya ada semacam apa ya? Wakil. Apa istilah bisnisnya lagi itu? Ada perwakilan, ada agen, ya. Jadi misalnya saya punya usaha, ada wakil saya, misalnya di Bone atau di mana itu wakil namanya. Jadi mereka itu melakukan bisnis atas nama punya saya, karena itu wakil. Murabah itu beda lagi. Nah makanya saya butuh bagaimana ceritanya bisa antara perwakilan dengan murabah itu. Murabah itu contohnya begini. Bapak itu mau beli air, ya kan? Mau beli air. Ini air 1 juta harganya. Tapi bapak itu tidak punya duit 1 juta itu dan butuh sekali ini air. Saya yang punya uang bilang, nanti saya yang belikan, nanti saya belikan. Atau bilang Kak, pergi mati ambil di situ, nanti saya bayarkan. Saya nanti dengan penjual itu harus jelas ini berapa saya belikan sesungguhnya. Ini harus dijelaskan di dalam akad. Ini 1 juta. Ini harganya 1 juta. Ya, magiru, lobe. Ya, ganti-ganti.
Ya. Jadi salah satu syarat sahnya murabahah itu, saya ulangi, kita mau beli air, tidak ada uang tak, datang ke saya yang belikan. Atau jangan air, motor, karena ini di depan ini ada Yamaha. Mau motor baru, saya gelinda motor roe, taruhlah 20 juta. Tidak ada uang tak, saya bilang pergi lagi ambil motor, nanti saya berurusan dengan bosnya Yamaha. Nah, talani motor roe, saya berurusan, nanti dalam akad saya dengan Yamaha itu harus jelas berapa harganya itu motor. Saya belikan, dia bilang 20 juta. Nah, sekarang ini 20 juta saya kasih ke motornya, terserah berapa kita kasih saya keuntungan. Itulah murabahah namanya. Ya, bisa dicicil. Ya, jadi saya belikan betul 20 juta. Maka 20 tomi 7 juta melowal yang kita. Nah, itu murabahah sendiri. Biasanya murabah artinya saling menguntungkan. Saya untungkan Anda karena mau naik motor tidak punya uang. Anda untungkan saya karena saya belikan motor, makanya uang yang saya pakai 20 juta harus ada tambahannya. Tapi berapa tambahannya? Terserah kemampuan tak berapa. Mau dicicil tiap bulan sekian, boleh. Itulah disebut murabahah. Caranya menggabungkan antara murabah dengan wakalah itu yang saya tidak mengerti seperti apa akadnya. Begitu. Makanya saya tidak bisa menjawab. Kecuali kalau nanti ada penjelasannya seperti apa menggabungkan mantaji wakile toki waliyat toki motoro, baru kita. Karena kalau kita itu wakil berarti saya kasih ki ujrah. Ujrah itu artinya apa, ongkos capek gitu. Lain lagi mudarabah, ya, karena tidak disinggung jadi tidak perlu. Yang murabahah ini yang seperti yang kedua tadi itu. Ada orang mau beli barang tidak punya uang, dibelikan sama orang, dijelaskan ini harga barangnya sekian, kita ambil barangnya, terserah kita mau untungkan saya berapa. Pak menesan itu 20 juta wandangi motor obat gue. Siaga melo tatambangan lah supaya katanya asaroku, itu namanya murabah. Nah, kalau digabung dengan wakalah seperti apa, itu yang saya tidak jelas anunya, dan saya tidak bisa menjawab seperti apa kalau tidak jelas. Karena banyak sekarang itu bentuk transaksi, ya saya minta maaf pada Bapak Ibu sekalian, banyak bentuk transaksi, ada yang sudah benar dan ada yang masih ini. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Detona gaga kapan? Ya, Allahu a'lamu bissawab. Kita akhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Fatihah.